Jangan sampai kita ini ketergantungan kepada orang lain ya untuk masalah pangan. Kita bisa ciptakan sendiri, kita bisa olah sendiri, kita bisa tanam sendiri, sehingga kita bisa memiliki penghasilan dan berdaya di negeri sendiri seperti itu. Jadi yang terpenting itu dalam perjuangan itu girohnya itu, karena tidak ada suatu masalah yang tidak ada solusinya. Gimana kita memandangnya saja. Kami sangat berharap besar pada para petani muda. Ayolah kita selesaikan urusan pangan negeri kita dengan cara bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kang Ohan Abdul Kohar sebagai owner Agro Digital Tasikmalaya. ADT ini lokasinya bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 5, Komplek Klik, Kawalu, Tasikmalaya. Perkenalkan, nama saya Haji Siepi. Saya petani dari Tasikmalaya. Alhamdulillah sudah menggeluti pertanian kurang lebih sampai hari ini itu 9 tahun. Perkenalkan, nama saya Ibnu Muktigani. Di Agro Digital Tasikmalaya, kami ditugaskan di pemasaran. ADT ini bermula dari keprihatinan saya sebetulnya, Kang, melihat banyak lahan yang nganggur, terus ada juga anak-anak muda yang menganggur juga gitu. Makanya ketika melihat potensi itu, karena saya kan ada beberapa bisnis yang saya kelola, jadi saya itu dilatih untuk bisa melihat peluang gitu ya. Karena namanya pebisnis itu 80% mikirin peluang, 20% boleh mikirin masalah gitu. Nah, bagi saya pengangguran itu justru malah peluang. Ketika ada anak muda yang nganggur, terus lahan-lahan nganggur, ya mengapa tidak kita kolaborasikan dengan teman-teman yang punya uang. Saya komunikasikan mana uang yang nganggur juga gitu. Jadi ketika dikolaborasikan, orang nganggur, terus lahan yang nganggur, terus ada juga teman-teman yang memang uangnya nganggur yang bisa kita kolaborasikan sehingga menjadi produktif. Dan ketika produktif, ya semua orang bisa mendapatkan manfaat hasilnya dari kolaborasi tersebut. Ya, tentunya di sini saya yang paling bertanggung jawab gitu ya, baik ke mereka yang punya uang ataupun ke yang punya lahan gitu. Seperti itu mungkin, kan. ADT ini baru dua macam, melon sama rawit. Mengapa melon dan rawit? Saya sengaja karena melon termasuk jenis tanaman buah yang memang disukai oleh sebagian besar orang. Makanya potensi pasarnya itu sangat bagus. Waktu itu awal-awal saya buka, jadi penjualannya tuh bukan dijual ke pasar ya. Saya sengaja karena ini anak-anak muda, makanya namanya tuh Agro Digital Tasikmalaya. Jadi agro itu adalah hulunya dan digital itu adalah hilirnya gitu. Jadi bagaimana hasil pertanian ini mempromosikannya dengan digital. Jadi buah-buah ini dijual langsung dipetik di kebunnya. Makanya ada istilah sensasi petik melon kayak gitu. Jadi bukan jualan melon tapi sensasi petik melon. Nah, kerinduan orang kota, khususnya kota Tasikmalaya gitu, bukan hanya untuk memakan melonnya gitu, tapi ingin merasakan bagaimana memetiknya dari kebun langsung, biar merasakan matang di pohonnya langsung gitu. Jadi bisnis modelnya itu memang dua-duanya saya garap. Yang fokusnya saya tuh di pertaniannya sebetulnya. Karena apa? Tujuan dari ADT hadir ini ingin menginspirasi anak-anak muda. Ya, bagaimana anak-anak muda ini memanfaatkan peluang yang ada di sekelilingnya. Ternyata ada lahan yang nganggur. Nah, mengapa tidak? Jadi kami ingin menginspirasi anak muda bahwa menjadi anak muda itu tidak merasa minder dengan adanya pertanian. Yang memang negeri ini adalah negeri agraris ya, yang seharusnya kita berdaya itu di bidang pertanian. Makanya hari ini kan kesulitannya tuh ada dua ya. Satu, bagaimana mencari dan memahami ilmu pertaniannya. Kedua, juga bagaimana memasarkan hasil produksinya. Dengan kolaborasi ini, anak-anak muda yang ada potensi di ADT ini, nah ada anak muda yang memang menggeluti tentang budidaya pertanian. Sampai-sampai kan melon itu kadang-kadang khusus kota Tasik ya, itu sulit untuk tumbuh bagus, apalagi berbuah yang bagus. Tapi karena ini ada anak muda yang memang luar biasa, bisa menganalisa dan memahami bagaimana tumbuh kembangnya tanaman melon ini. Jadi yang dia
saya amati itu bukan hanya tanamannya, tapi juga bagaimana mentreatment tanahnya seperti itu, sehingga melon itu bisa tumbuh dengan bagus di kota Tasikmalaya tanpa harus pakai greenhouse. Karena kalau pakai greenhouse itu mungkin sudah lain cerita ya Kang. Saya ingin dengan cara mudah bagaimana menduplikasi nanti anak-anak muda itu bisa mengembangkannya di luar gitu. Kebanyakan orang kalau mau bertani itu mulai dari modal yang besar, tapi kalau memulai dari tenaga yang dia mampu lakukan, yang dekat bisa dia mulai gitu ya. Nah seperti inilah ya, ternyata dengan sentuhan keilmuan toh menanam melon itu bisa lebih bagus seperti itu. Nah yang kedua, saya juga kerjasama dengan tim marketing yang memang untuk memasarkan hasil produk pertanian ini jadi petik langsung gitu di kebun. Ya alhamdulillah kita bisa menciptakan pasar sendiri juga, harga tersendiri gitu, tanpa harus diatur oleh kebiasaan pasar gitu. Seperti itu Kang. Jadi awal saya bertani itu pada tahun 2015 itu saya langsung memilih komoditas cabai besar, cabai keriting, dan pada 2017 menambah satu komoditas di cabai rawit. Dan sampai sekarang alhamdulillah cabai dari dulu untuk cabai-cabean sampai hari ini tuh tidak pernah terputus Kang. Ya alhamdulillah kita selalu ada panenan, seminggu insya Allah lah 1 atau 2 kali petik kita selalu ada gitu. Jadi melon ini merupakan ekspansi dari cabai-cabean itu gitu Kang. Ya alhamdulillah selama percobaan 3 tahun itu kita masih terus mengeluarkan biaya gitu Kang. Jadi sehingga kita bisa menikmati profit atau hasil itu baru pada tahun 2022 setelah 3 tahun berjuang itu. Kenapa melon? Karena ingin mempunyai pasar yang hasil panennya itu harganya itu ditentukan oleh sendiri gitu. Jadi saya mencoba untuk menanam salah satu komoditas yang memungkinkan untuk dijual secara langsung ke konsumen. Jadi harga bisa kita tentukan sendiri gitu dengan konsep agrowisata itu sendiri. Yang keduanya kenapa melon? Karena salah satunya itu tanaman buah yang masa budidayanya sangat pendek. Jadi di antara buah-buahan yang sering ada di pasar ataupun supermarket, melon itu adalah tanaman buah yang paling cepat. 2 bulan itu sudah bisa panen. Berbeda dengan tanaman buah-buah yang lain, yang tahunan gitu. Itulah salah satu alasannya, dari kecepatannya, mungkin dari konsep pemasarannya. Dan yang ketiga juga dari profit lah, perputaran uangnya lebih cepat gitu. Itu salah satu alasannya. Modalnya itu mungkin tidak secara materi yang langsung gitu. Jadi dalam bertani ini alhamdulillah saya berkolaborasi dengan mitra, berkolaborasi dengan orang-orang yang satu visi satu misi, di mana kita saling melengkapi. Karena di sini keterbatasan saya itu adalah pada modal finansial. Jadi saya berkolaborasi dengan para pejuang pertanian yang memiliki finansial yang cukup gitu kan. Jadi modal saya di sini itu adalah satu untuk merawat, 2 mungkin dalam memahami bahasa tanaman, bukan berupa bentuk dalam finansial uang. Jadi kebetulan kan ada 3 faktor yang tadi disebut ya, ada uang, ada ilmu, ada lahan. Nah kebetulan saya cuma punya pemahaman tentang ilmunya doang gitu. Untuk lahan sama untuk uang itu alhamdulillah di backup sama Pak Ohan tadi. Jadi yang terpenting itu dalam perjuangan itu girohnya itu, karena tidak ada suatu masalah yang tidak ada solusinya gitu. Gimana kita memandangnya saja gitu. Ini tuh luas totalnya itu 4.300 untuk melon yang hari ini. Kalau pada musim hujan sih biasanya kita tidak pernah kurang dari 10.000. Tapi karena kebetulan di musim kemarau ini kita punya kendala dari debit air, jadi kita menanam menyesuaikan dengan ketersediaan air yang ada gitu. Ini cuman 4.300 pohon. Dan sisanya itu yang jenis biasa, totalnya jadi 6.000 gitu. Salah satu tipsnya itu ya pertama memahami kondisi atau musim yang akan dihadapi. Karena pada penentuan benih itu kita mencocokkan atau menyesuaikan dengan musim yang akan dihadapi. Karena kan bervariatif. Jadi melon ini bibitnya itu ada yang khusus untuk musim hujan, ada yang khusus untuk musim kemarau. Jadi kunci awalnya itu pemilihan benih. Terus selanjutnya itu penentuan nutrisi yang akan kita berikan. Karena pada fase pertumbuhan, pada fase pembuahan sama pematangan buah
itu nutrisinya itu berbeda-beda, tidak sama gitu. Nah, yang ketiga itu dari pengendalian hama dan penyakit. Terlebih di melon itu yang lebih rentan itu adalah serangan jamurnya. Serangan jamur di daun, di batang maupun di buah. Jadi salah satu kunci kesuksesannya itu kita bisa mengendalikan penyakit jamur pada daun, pada batang dan pada buah. Nah, yang keempat yaitu teknis dari pemilihan buah, pemilihan sulur ataupun pohon yang akan dipelihara gitu. Karena salah memilih buah juga itu bisa berimbas pada bobot yang nantinya ke buah melon. Jadi dari benih, dari nutrisi, dari obat-obatan dan juga dari teknis. Dan yang paling penting diantaranya itu adalah persiapan lahan di tanah ini. Karena tanah itu merupakan fondasi yang dimana nantinya itu sebagai media tumbuh. Mungkin itu salah satu 5 hal penting yang harus diperhatikan untuk berbudidaya melon ini. Karena tadinya basic saya ini di cabai-cabean, jadi ada perbedaan yang cukup signifikan dalam perawatan, dalam memahami siklus hama dan penyakit. Jadi bisa dibilang lumayan sulit pada awal-awal. Ya alhamdulillah setelah 3 tahun mengamati, menguji coba dan juga mencoba untuk lebih memahami, alhamdulillah kita bisa berhasil itu setelah 3 tahun uji coba. Dari 2019 kita dapat formula untuk budidaya sampai panen di tahun 2022. Alhamdulillah kami dipermudah. Di masa saat ini kan mungkin sudah ada digitalisasi ya. Di sini namanya juga Agro Digital Tasikmalaya. Maka kami perkenalkan dengan cara digital, kami viralkan mungkin dengan media-media sosial yang ada. Kita kerjasamakan dengan teman-teman apa ya namanya itu YouTuber mungkin, influencer atau apalah, TikToker yang kayak gitu banyak ya. Sekarang kita ajak kerjasama, itu sangat membantu pemasaran kita, sangat membantu untuk dikenal orang. Semakin banyak orang tahu kita, semakin banyak orang yang akan datang. Bisa dibilang wisata, tapi kami lebih ininya bisnis pertanian karena kita memang saat panen aja kita bukanya. Alhamdulillah memang cukup menjanjikan. Seperti yang kita tahu mungkin di dunia para petani atau orang-orang bergerak di dunia pertanian itu kesulitan atau menerima tantangan yang lebih itu di pemasaran. Nah, kami mendapat kemudahan dengan menciptakan pasar ini. Kami nggak bersaing dengan pasar yang sudah ada. Kami nggak bersaing harga dengan yang sudah ada di pasaran juga. Kami coba ciptakan pasar dengan harga kami. Yang kami tanam ini sekarang di Golden ini per kilonya 25.000. Untuk ini sekitar 6.000 pohon lah kurang lebih ya. Satu pohonnya kurang lebih bisa menghasilkan 2 kilo. Dalam satu pohon kita hitung 10.000 lah HPP-nya. Karena kita di bisnis, jadi petani pun kita hitung HPP. Jadi HPP per pohon pun harus tahu. Mulai dari pupuknya, benihnya, tenaganya, itu kita udah hitung kurang lebih sekitar 10.000 lah per pohon. Kalau satu pohon itu 10.000, nanti bisa menghasilkan 2 kilo, 25.000 per kilonya, berarti kan 50.000. Berarti keuntungannya kan sekian kali 6.000 pohon lah. Kalau yang sekarang ya. Ya kalau dibanding dengan pertanian yang tradisional, mungkinnya dengan pemasaran yang biasa sudah dilakukan, mungkin dibawa ke pasar nggak akan segitu lah. Kita bisa 100% lebih keuntungan. Dalam per hari yang sudah kita alami itu antara 1.500 sampai 3.000 pengunjung. Itu bukan hanya dari kalangan anak-anak, kemudian semuanya ya. Bahkan untuk panen saat ini kita mengambil konsep pendidikan, edukasi ya. Makanya ini sekarang sudah ada pelang-pelang petunjuk seperti itu. Nanti biar anak-anak sekolah lebih mengenal. Karena setelah kami keliling ke sana kemari itu banyak bahkan dari dunia pertanian, pendidikan pertanian terutama kurang bisa mematik mahasiswanya untuk bertani. Nah kami berharap dengan adanya seperti ini bisa jadi contoh lah ya. Pemicu mereka untuk mau bertani. Bertani itu menguntungkan. Petani itu nggak melulu tentang orang tua, lusuh, kotor, menguntungkan, dan duitnya banyak.
Kami di sini kan nanamnya melon sama cabai. Ini dua tanaman yang sudah kepegang oleh kami target marketnya kurang lebih seperti itu ya, makanya kami berani tanam. Kalau di melon kami selalu bisa memberikan harga yang lebih murah walaupun punya keistimewaan petik sendiri. Biasanya tempat wisata kan mahal ya. Jangan takut, di sini kita berusaha untuk kualitas buah kami seperti ini pasti di luar sana lebih mahal. Ya itu kami coba biar gimana caranya konsumen mendapatkan harga di bawah pasar, kami petani pun senang mendapatkan harga di atas rata-rata gitu. Insya Allah udah habis. Karena bahkan pengalaman pertama kami menanam itu sedikit ya, 1.000 kalau nggak salah itu. Di hari kedua itu udah banyak pengunjung yang kecewa karena habis. Ketiga masih ada yang datang, emang barangnya udah nggak ada. Gitulah kurang lebih. Makanya kami coba perbanyak, tapi nggak terlalu banyak-banyak juga ya, karena sudah banyak sekarang yang copy paste jenis pertanian seperti ini. Ya, kebetulan kami berusaha untuk menciptakan pasar. Jadi bukan ikut terjun dalam pasar yang sudah ramai. Ibarat kami guyonannya seperti ini. Saat ini kami tanam melon, tapi saat panen kami nggak jualan melon. Kami jualan sensasi petik melon. Kami sangat berharap besar pada para petani muda. Ayolah kita selesaikan urusan pangan negeri kita dengan cara bertani. Untuk harapannya kepada generasi muda, mereka menyadari akan potensi negeri ini. Karena negeri ini agraris, ketika mereka memiliki skill bagaimana untuk mengolah tanah, sehingga mereka menyadari bahwa potensi negeri ini bisa berdaya dengan cara memaksimalkan potensi negeri ini. Yang Allah ciptakan di negeri ini berbeda dengan negeri yang lain. Iklimnya sangat bagus, mataharinya juga sangat bagus gitu. Mengapa tidak? Toh kata orang tua dulu, tongkat pun jadi tanaman. Apalagi kita menanam dengan cara direncanakan, dengan ilmu. Insya Allah hasilnya pun akan jauh lebih baik. Dan memang secanggih apapun negeri ini, masyarakat tetap kita hidup hasil dari pertanian itu sendiri. Jangan sampai kita ini ketergantungan kepada orang lain ya untuk masalah pangan. Kita bisa ciptakan sendiri, kita bisa olah sendiri, kita bisa tanam sendiri, sehingga kita bisa memiliki penghasilan dan berdaya di negeri sendiri seperti itu. Saya Kang Ohan dari Agro Digital Tasikmalaya. Saya Ibnu Muktigani dari Agro Digital Tasikmalaya. Semoga para penonton semua menjadi salah satu inspirasi buat teman-teman semua bagaimana bisa mengoptimalkan lahan yang ada di sekelilingnya sehingga menjadi potensi dan sumber penghasilan dan juga keindahan. Karena bercocok tanam itu sangat mengasihkan, membahagiakan, juga menguntungkan. Yuk kita bertani, yuk kita manfaatkan lahan-lahan kosong, kita berdayakan teman-teman kita, saudara kita, biar semua berkarya, berjaya pertanian Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.